pemeriksa tentunya YouTuber dari Sumpit Gading Dama Ipu ini, Sumpit Gading Dama Ipu ini, kita akan memperkenalkan salah satu ya tempat budaya Jambi di wisata Pulau Kembang yang letaknya di Danau Sipin, yang hari ini dihadiri langsung oleh yang kami muliakan Datuk Montor Agus, ya, Adipati Candiako Kankirajo yang sudah hadir di Pulau Kembang ini. Jadi untuk itu diberitahukan kepada seluruh yang menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan loncengnya ditekan, ya, seperti yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan ikuti wawancara antara Datuk dan pemilik atau owner dari Pulau Kembang ini, Saudara John Herman. Ya, kita saksikan bersama tanya jawab ini, bagaimana berkembangnya tentang Pulau Kembang ini, apa usul-usulnya tentang Pulau Kembang ini. Ya, beliau langsung berbicara dengan Datuk, ya, salah satu wakil ketua di Lembaga Adat Provinsi Jambi atau Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Nama awak siapa? Nama saya aslinya John Herman. John Herman. Orang Jambi, lahir di mana? Di mana? Lahir di Danau Sipin, betul. Oh, Danau Sipin. Kita tidak tahu kan? Nama kampung jaraknya berapa kilo, kan? Nah, membangun wisata Pulau Kembang itu berapa lama? Saya membangun ini, betul. Waktu semasa dimulainya COVID itu bulan 3. Bulan 3 kemudian selesai saya buka di habis lebaran bulan puasa sekitar bulan 6 sampai sekarang. Jadi lebih kurang sudah berjalan 9 bulan. 9 bulan ya. Sebelum dibuka ini John ini di mana? Kalau saya tuh, saya basic saya orang kapal. Orang kapal, laut ya. Jadi tamat sekolah saya langsung merantau. Ya, cuman di wilayah Asia saja sekeliling. ASEAN ya, istilah itu kan. Nah, itu balik kemari membangun ini ya. Nah, jadi begini, Pak John Herman ya. Ini sebenarnya tempat ini, kalau saya tidak salah, yang di daratan ini di abad ke-14, tempatnya sekitar tahun 460 Masehi, itu desa Tenadang di sini. Karena di balik Tenadang ini ada tanah pilih yang ditemukan oleh Angsodo yang dijadikan pusat kerajaan Jambi oleh Puti Selaro Pinangmata. Di sana tempatnya itu tanah pilih. Jadi Pak John Herman ini perlu dicontoh oleh orang-orang Jambi yang sekarang mungkin ada di Jambi atau mungkin di luar Jambi. Jambi ini bisa maju kalau orang Jambi yang memajukannya. Jangan diharap orang luar. Nah, inilah yang dikatakan dalam adat Jambi. Kalau Pak Herman ini sebenarnya tanduk tumbuh tuah tibo, mentiko dapat pulau. Apa artinya? Tunggu dulu. Saya ulang balik ya. Tanduk tumbuh tuah tibo, mentiko dapat pulau. Galigo ada di tangan, bungin dikisik jadi emas, pasti digenggam jadi intan. Induk kayu bapak batuah mamak di ujung uang banyak. Nah, ini kenapa saya seperti itu? Ini salah satu kemuliaan tempat ini bagi Pak Herman. Bukan saja bagi masyarakat Jambi, kota Jambi terutama. Ini merupakan satu hal yang menonjol di sini. Karena yang tadi tempat mati, tempat ejek godok berkeliaran di sini dulu, sekarang sudah mulai hidup seperti ini. Ini namanya tanduk tubuh. Nah, tuah tibo kenapa? Jambi ini bertua dengan ada ini. Sebelum ada ini kan orang tidak kenal apa sepak Pulau Kembang. Nah, Bapak ini paham ini. Nah, ini namanya tuah tibo.
Ya dikatakan bumi dikisi jadi emas, pasir genggam jadi intan. Dari sini Pak Herman bisa menghidupi anak dan istri. Tetapi dari sini juga ada PAD untuk daerah yang untuk orang banyak Jambi. Nah, itulah yang dikatakan kalau kita balik menanam modal ke daerah kita masing-masing. Disebutlah dalam adat induk kayu bapak bertuah mamak di ujung orang banyak. Jadi kita dibeliuk orang banyak. Ini yang Bapak Herman pakai. Inilah salah satu aset. Maka saya menghimbau melalui kesempatan ini kepada seluruh orang Jambi, mungkin yang jauh di rantau, tinggal di orang mencari mengadu nasib, mencoba untung. Kalau sudah berhasil baliklah ke Jambi, bangun Jambi. Minimal pesuruhnya orang Jambi, tukang sampah orang Jambi. Masa orang Jambi tak ada bisa jadi satpam, yang bisa jadi ngangkat sampah, mustahil. Kalau kita orang Jambi kalau memang dianggap rendah pendidikannya, itu bisa menghimbau itu. Nah, saya juga seperti itu tadinya. Saya sebelum Pak Herman saya sudah seperti ini. Saya lebih 45 tahun meninggalkan Jambi. Saya keliling di Jakarta saja 20 tahun, 15 tahun saya di Jakarta. Keliling usia ini. Ya, kebetulan keliling itu karena kebetulan saya jadi hakim. Tetapi setelah saya dekat-dekat pensiun, saya mulailah usahakan mencari tanah di Jambi dan balik ke Jambi. Sekarang saya sedang berusaha seperti Pak Herman juga, cuma tidak ada uang. Saya hanya mengembangkan hukum adat Jambi. Karena saya tahu hukum adat Jambi sekarang ini mulai dari ujung Jabung sampai Kerinci itu sudah rusak yang namanya hukum adat Jambi itu. Satu contoh misalnya hukum bangun hanya tinggal 1, padahal itu 6. Satu contoh lagi Rajo Sehari, sekarang anak gua Rajo Sehari itu mah bapaknya lah duduk samping ini kan. Nah, orang melamar yang menerima tando cuman yang betino yang jantan tidak terima tando. Nah, itu kesalahan. Nah, saya mengembalikan agar seluruh orang Jambi kembalilah kepada adat Balu Jambi yang ditanamkan oleh orang Kaya Hitam dulu tanggal 16 Juli 1502 Masehi. Itu anaknya. Ada yang tanya? Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Muhammad Agus Alif SH, Adipati Cendekia Anggota Torajo, Pembina Suungguk Sigi Sumpit Kelingdama Epuh, Lugalang Berempat Gedang Bertujuh, Rat Melayu Jambi. Baiklah Datuk, kita kini berada di wisata Pulau Kembang Datuk, yang dikembangkan sekarang itu oleh Kekendo kita Don Herman. Luar biasa Datuk. Cuma kalau saya lihat memang kalau tidak kita siapa lagi. Itulah satu ciri orang Jambi yang bisa mengembangkan kehidupan untuk Jambi dan masyarakat Jambi pada intinya. Nah, bertanya juga Datuk, katanya Pulau Kembang itu pulau bersejarah di Melayu Provinsi Jambi ini. Yang dulunya di situ juga terdapat kerajaan-kerajaan, apalagi di Telanai itu ada Telanainya, dan juga terdapat para ulama, para habaib, para kiai yang masih ada kumpulnya di situ tuh. Dan jadi kami minta jelaskan dengan Datuk, dengan hukum adat Melayu Jambi kita ini kaitan dengan hukum pertanahan, kemudian rimbo dan air. Oh, air banyak dan jadi imbo lagi gini. Nah, jadi imbo wisata namanya, sebut dengan Pulau Kembang, wisata Kembang. Nah, tolong jelaskan Datuk kepada kami sejarah terbentuknya wisata yang sudah dikembang oleh John Herman kami itu. Tempat itu apa namanya dan sejarahnya mulai kapan sehingga alhamdulillah hari itu bisa menjadi tempat kerajaan kembali yang sekarang sedang dihiasi dan diberikan kemakmuran oleh Allah Taala. Silakan Datuk. Ketika Tun Telanai menjadi raja 1409 itu bukan di sini tempatnya. Tempatnya di Candi Moro Jambi. Tapi ketika 1460 Putri Seloro Piramasa datang, itu tepatnya di Tanah Pilih. Nah, Tanah Pilih itu tidak jauh dari Pulau Kembang nih, dah. Cuma
Pulau Kembang ini pada saat itu belum Pulau Kembang, masih Batanghari. Ini Batanghari ini. Hari namanya. Ya, ini masih peninggalan Batanghari ini. Jadi di abad ke-14 itu masih Batanghari di sini. Nah, kemudian ya namanya alam, lalu berubah, Batanghari bergeser ke sana, saya tinggal di sini, menjadilah peninggalan Batanghari tadi menjadi sebuah danau yang disebut oleh rakyat Danau Sipin. Nah, kebetulan memang di sini daerahnya daerah Sipin ini namanya. Jadi danau ini bertempat di daerah Sipin itu sebenarnya namanya. Tapi yang jelas Danau Sipin ini dekat desa Tanadang. Kalau balik ke sejarah Lamuk Sukausang itu Tanadang. Nah, soal hutan ya memang ini sudah jadi kota, tapi alhamdulillah oleh wali kota sudah ditanami tanaman yang ya bisa menjadi pelindung kota. Kemudian mengenai air, kenapa air kita dikeruh saja? Nah ini benar hukum adat tidak jalan. Kalau hukum adat jalan, air ini ikan jinak ruput duduk kerbagepu, ada aturannya dalam adat. Cuma orang tidak mengerti. Orang tidak boleh ke tengah memecah buih, ke tepi merutu teping. Ada larang pantangannya, tapi orang adat belum paham. Perlu bapak-bapak ini ketahui bahwa hukum adat Jambi itu kurang digemari oleh masyarakat Jambi. Orang Jambi itu senang mengembangkan suloko dan pantun. Padahal suloko dan pantun itu alat menyampaikan pesan-pesan hukum adat. Kira-kira begitu. Kebetulan sudah. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan secara singkat ini karena surah azan. Ya dari Pak sendiri ada yang disampaikan lagi? Saya berharap dari memampak daripada Pulau Kembang ini nantinya Danau Sipin ini menjadi ikonnya Kota Jambi, pusat wisata Kota Jambi, dan Danau Sipin, kampung Danau Sipin ini pun menjadi kampung wisata. Itu harapan saya ke depannya. Dan jika ada orang yang mau datang ke Danau Sipin, haruslah mampir ke Pulau Kembang. Kalau tidak mampir ke Pulau Kembang, berarti sama dengan pergi ke Mekah tapi tidak ke Madinah. Begitulah kira-kira. Jadi datang ke Danau Sipin haruslah datang ke Pulau Kembang. Ya, demikian Datuk. Baik, datang ke Danau Sipin jangan lupa kopi seluang. Saat minum kopi sambil makan seluang, enak betul. Ini seluangnya seluang dari Batanghari. Kopi entah kopi dari Cangkat, barangkali tidak tahu saya ini. Nah, enak sekali nak. Sudah ya. Sudah saya paparkan sekalian dapat. Sebarik tak lupa setitik tak hilang. Ku adonan talinung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panen diletuk, bukan bakuak mandi berkumpai. Kok kurang suku ditukuk, ke pendek suku kurang suku disuku, ke apat suku diturang, ke bungkuk suku dilurus benah, suku diulih panjang di kapuh liba, alam terkembang menjudai. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis yang kita sudah sah sama pelunjuk, batal sama diampang, yang tinggal untuk nan pandai. Yang salah, yang benar dari Allah, yang salah dari Mutar Agus Walid Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sambutan dari salah satu wakil ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi, Datuk Mutar Agus. Dalam hal ini dengan kehadirannya kami selaku manajemen Pulau Kembang sangat merasa berterima kasih. Tidak lain dan tidak bukan, sudah ada harapan kita yang lebih besar ke depan lagi melalui wisata Pulau Kembang ini. Semoga kita adat, tokoh-tokoh adat dan orang-orang adat se-Provinsi Jambi akan coba melirik ke Pulau Kembang ini. Pak Pepatah mengatakan dengan kehadiran Datuk pada hari ini yang diizinkan Allah di hari yang elok ketika yang baik, maka harapan kita semua ke depan kait cemetik keno katas rumput gemuk dan rumput hijau dan kebun gemuk. Itulah harapan kita sama-sama segalanya. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.